Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya di tempat yang mulia, kesempatan yang mulia, dan juga umur yang berkah insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian sore hari ini saya akan menambahkan sedikit tentang satu hadis yang luar biasa. Pengaruh berteman dengan orang yang soleh dan berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan duduk dengan orang soleh dan duduk dengan orang yang buruk akhlaknya seperti penjual minyak wangi dengan tukang besi. Maka penjual minyak wangi baik ia memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi, atau minimal kamu mendapatkan bau harum darinya. Adapun tukang besi, baik ia akan membakar pakaianmu, atau minimal kamu mendapatkan bau yang tidak sedap ya, dari bakaran besinya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, di poin yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran sesungguhnya duduk bersama orang soleh dan semua teman-temannya memberikan kebaikan, berkah, manfaat dan keuntungan seperti penjual minyak wangi yang dapat memberikan manfaat bagi siapa yang bersamanya.
baik berupa hadiah atau membeli atau minimal mendapatkan sesuatu, kondisi duduk bersamanya kamu akan mendapatkan ketenangan diri dan kelapangan dada. Dengan bau harum minyak wangi ini, pendekatan dan permisalan duduk bersama orang yang soleh. Jamaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di era sekarang, atau bahkan orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetap di satu tempat, mungkin dia tinggal di pesantren, ada juga yang mereka sering mendatangi majelis ilmu, ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka seakan-akan tenang, akan tetapi hatinya kosong. Mereka seakan-akan belajar, akan tetapi disesatkan oleh setan. Ya, bahkan berapa banyak teman, berapa banyak orang yang saat ini, ya, bisa dikatakan setan tidak lagi menggodanya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, manusia yang terpengaruh oleh hawa nafsunya itu lebih jahat, ya, daripada setan. Ya, maka jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengaruhnya berat. Ketika orang sudah terjerumus masuk ke lembah maksiat, ya, ketika dia ingin kembali, ini ada satu kisah yang luar biasa. Dalam semasa hidupnya, ini ada satu jamaah ru'yah yang bilang, Ustaz, saya ingin, ya, kembali ke jalan Allah, karena yang sebelumnya disesatkan atau terjebak dalam ikatan riba. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kembali? Subhanallah, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Dari bank, dari pihak manapun yang mereka meminjamkan uang, lalu sehingga menjebak seseorang agar terlibat di lembah riba. Ya, sesungguhnya tidak terasa. Ya, satu kali dia terjebak, maka besok akan terulang lagi. Besok akan terulang lagi. Ya, bagaimana tidak, Pak? Ya, mungkin panjenengan juga sudah mungkin melihat cerita dari kawan ataupun pernah masuk di sini, ya, di posisi ini, ya, mungkin dengan suatu pinjaman yang besar itu ketika setoran seseorang, apa ya istilahnya, ya, mengembalikan gitu, ya, mengembalikannya tertib, ya, bahkan tidak pernah absen sesuai dengan jadwal tanggal yang ditetapkan oleh peminjam. Ya, itu sebelum selesai, ya, mungkin 3 bulan atau 4 bulan sebelum selesai itu sudah ditawar lagi, Pak. Mungkin panjenengan punya sesuatu yang lain, itu ditawarkan pinjaman yang lebih besar. Bisa pinjam 50 juta, 100 juta, atau bahkan 200 juta atau lebih. Ya. Nah, ini jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kawan pun juga, bahkan mereka yang bekerja di instansi ini, ya, akhirnya ikut sadar. Lalu yang membuat tempat ini, ya, jamaah ini bingung itu ketika dia ingin melepaskan diri, Pak. Jadi mungkin sudah, bahkan dia bekerja itu sebelum menikah, ya, sebelum menikah bekerja di instansi, salah satu instansi itu, ya, lalu kemudian sampai dia menikah, sampai dia berkeluarga, sampai dia punya anak. Nah, ini terasa ketika mereka punya anak, Pak. Ya, ada juga yang dulu pernah dititipkan di pondok, itu. Kalau tentang pembiayaan, nggih mboten maido. Ya, pokoknya berapapun anak, ya, uang sakunya berapa, uang syahriahnya berapa, itu selalu tertib, Pak. Tetapi mereka itu seakan tidak pernah menemukan ketenangan diri sesuai dengan yang
sampaikan Allah ya di surah Al-Baqarah. Ya, berdirinya itu seperti berdirinya setan. Ya, tidak pernah puas. Ya, apalagi ya, mereka sudah mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Putranya sakit. Ya. Satu, yang pertama masuk rumah sakit, keluar ya ganti yang kedua, keluar ganti yang ketiga, keluar ganti istrinya, keluar lagi ganti dirinya. Begitu terus. Ya. Kalau dilihat dari materi, mungkin mereka kecukupan. Bahkan lebih. Punya rumah di mana-mana. Itu kan. Punya mobil jumlahnya banyak. Ya. Bahkan mereka tidak kesulitan ekonomi sedikit pun. Tapi jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu kan ketenangan yang hakiki itu adalah ketika kita hidup di dunia lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah itu akan terasa nyaman. Ya, akan terasa tenang. Ya, percuma, Pak, gitu kan. Di dunia diamanai punya banyak harta, punya banyak jabatan, tapi selalu ketika sholat itu akan terasa terburu-buru. Ya, paslah ke sana. Wah, habis ini saya ke sana. Ya, artinya tidak menemukan ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kenyamanan, kekhusyukan saat beribadah tidak terasa lagi di dalam hatinya. Ini subhanallah ya. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai mencabut nikmat ibadah kita. Ya, kita membaca Quran, subhanallah gitu. Walaupun tidak banyak yang kita baca, ya, pada subuh mungkin satu ruku, ya, atau satu halaman atau berapa sesuai dengan kemampuan. Jangan pernah meninggalkan yang namanya Quran. Karena sesungguhnya itu kan itu adalah zikir yang paling mulia. Ya, walaupun cuma kita baca satu ayat. Lah, kalau kita masih kesulitan bagaimana, Ustaz? Itu kan. Masa mboten kepengin khairukum itu kan kata Rasulullah. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Ya, setidaknya kita belajar lalu kemudian diajarkan kepada siapa? Insyaallah, Pak. Ya, nanti kepada putrane kita, cucu atau bahkan anggota keluarga kita yang belum atau bahkan tidak tersentuh. Niki nek ketika orang belum mendapatkan hidayah di dalam hatinya, artinya hidayah nikmatnya, dia merasakan nikmatnya beribadah. Ya, ketika membaca Quran itu masih terasa biasa-biasa saja, Pak. Ya. Jadi ngeten, kita baca yo rasanya biasa, tidak baca pun rasanya biasa aja. Jadi tidak pernah ada yang lain. Ini ya, kita belum merasakan tentang manisnya nikmatnya ibadah. Jadi kuncinya itu kan. Coba berapa banyak kisah sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Ya, ya Allah berdoa ketika Rasulullah sedang menghadapi masalah yang besar. Jadikanlah di antara dua Umar itu menjadi salah satunya menjadi pejuang Islam. Yang betul, Umar yang begitu keras sikapnya, ya, perkataannya lantang, ya, lalu dia didoakan Rasulullah. Jadikanlah di antara kedua Umar ini salah satunya menjadi pembela Islam. Betul, dia mendengarkan Toha gitu kan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan. Begitu keras bisa nggih, Pak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu hidayah pada seseorang maka tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian atau mencabut nikmatnya atau bahkan memberikan kesesatan, kezaliman kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk. Tidak ada satu orang pun yang bisa meluruskan. Ya, tugas kita cuma menyampaikan. Ya, mungkin panjenengan, wah, bagaimana ini saat keluarga saya seperti ini. Doakan, Pak.
Ya, karena yang bisa merubah sesuatu hal apapun insya Allah itu dengan doa. Dinasehati, diajak taklim belum mau, mungkin kalau anak gitu kasarnya dipaksa untuk belajar ilmu agama, ya karena mungkin memaksanya sudah umur dewasa, mereka sudah Pak nggak mau, saya ingin kuliah, saya nggak mau mondok, saya ingin belajar di sana, ya karena tantangannya besar di pondok mawon ya Pak. Beberapa kali teman-teman yang mengasuh itu menyampaikan ada kendala seperti ini. Yang ketika perempuan pun juga sama. Baru kemarin Pak, cerita oleh rekan yang di Al Azhar itu cerita. Ini bahkan kedekatan mereka sekarang itu nembe napa nggih? Dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak saya di pondok waktu itu, masih saya belajar di pondok tinggal, itu sudah ada Pak. Cuman saya nggak tahu namanya, gitu. Nggak tahu namanya. Sekarang itu pun modern. Ya, misalnya anak umur SMP, SMA, perempuan, yang SMP memanggil kakak pondok ya, atau yang tinggal di manapun lah, di asrama atau di manapun sama aja sebenarnya. Tinggal panggilnya kakak. Kalau saya itu saya larang Pak, nggak boleh pakai panggilan bahasa Arab atau yang lain, ya Mbak atau yang lain, karena ngapunten itu ternyata dipakai, ya dari mana munculnya itu Pak? Gitu. Kakak, nggih Kak, iya Kak. Kadang saya risih ya sebenarnya tidak ada aturan, terserah mereka aja. Tapi cenderung ketika saya melihat, karena ada kasus beberapa gitu ya, yang semua tinggal di pondok itu isinya perempuan, ya, akhirnya yang sering dia lihat tuh ya perempuan, gitu. Yang laki-laki tinggal ini selama jenjang 6 tahun ya, SMP tinggal di pondok situ, SMA juga di pondok situ itu. Akhirnya kan selama 6 tahun Pak, yang dilihat tuh onone meng laki-laki. Ya, karena ini mungkin Allah mengirimkan ujian lewat tentaranya, yaitu setan, menggoda hati ke manusia, menggoda hati manusia untuk terjerumus. Ya. Sekarang sulit Pak menggoda anak pondok tuh, sing laki-laki kon seneng perempuan, sing perempuan seneng laki-laki. Petat Pak sekarang pondok tuh. Temboknya daur gitu. Saya ke Magelang ke Ihsanul Fikri itu mau ke pondok. Ya karena saya kan tasbih waktu. Tinggi 4 meter kalau nggak salah. Ya kalau suaranya dengar. Kalau suaranya dengar, tapi nek lihat orang langsung kan nggak bisa. Lah ini setan sudah tidak lagi menggoda antara laki-laki ben seneng perempuan. Subhanallah, masuk pondok juga mereka Pak. Ya, akhirnya ditimbulkanlah rasa seneng, penasaran. Karena nyuwun ngapunten, kenapa seperti ini? Ya, mungkin ustadz atau ustadzahnya yang tinggal di pondok itu tidak memberikan edukasi. Ya, satu contoh ketika mereka tidur. Ya, ini sebenarnya contoh kecil saja. Ketika mereka tidur, ya mungkin satu saya bilang itu kasur atau matras, itu satu matras ditiduri oleh 2 orang. Niku ketika saya lah Pak, itu kan laki-laki semua. Justru itu saya bilang gitu. Ya, jadi ketika mereka menyampaikan ada masalah seperti inilah, justru seperti inilah yang menimbulkan. Karena orang saat tidur, apalagi jenjangnya berbeda, ini bahaya Pak. Ya, yang SMA ya, tidur satu kamar dengan SMP, walaupun laki-laki semua. Ya. Nah ini umurnya berbeda, ini juga harus dibedakan. Nanti menimbulkan masalah, yakin. Ya, karena satu saat penasaran, ya kok seperti ini dan sebagainya. Nah ini ya ketika kami mengikuti banyak seminar waktu itu, ya salah satunya adalah yang paling penting ketika mereka sudah saatnya mengenal, ya diedukasi, sampaikan kepada mereka, oh laki-laki itu seperti ini, dan itu pelajaran ya di fikih semuanya ada. Sampaikan seperti ini. Ya, karena kalau anak tidak diberikan
pengertian, tidak diberikan edukasi saat mereka ya istilahnya mungkin berubah dari masa kanak-kanak menuju ke remaja. Perubahannya seperti apa dan sebagainya. Mereka akan mencari sendiri karena anak sekarang itu berbeda. Ya, kalau zaman dulu bahkan anak yang SMA yang perempuan itu belum datang bulan. Sekarang Pak, SD kelas 4, kelas 5 itu sudah. Coba bayangkan ini juga terjadi di jamaah ru'yah, Pak, putranya saya seperti ini. Karena ibunya tidak siap. Ya, tidak siap dengan mungkin kondisi sekarang sudah ada handphone gitu. Anak tuh melihat sesuatu sebelum waktunya. Apalagi saya miris melihat ya ibunya sibuk bekerja mungkin dijahit, anaknya kecil-kecil, ya masih kecil-kecil, dipegang HP Pak, YouTubean Pak, kalah no saya nggak bisa YouTubean dulu. Jadi doh bebas, dia mau selancar kemana saja bebas. Ya. Kita kalau di dunia pekerjaan luar tuh pokoknya yang penting putranya menang, gitu. Makanya dibuatlah mungkin teman-teman yang ada di membuat kitab itu kan, bahkan di pesantren itu saya ya melarang keras santri yang membawa HP. Dititipkan bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Kalau ketahuan disita nggak dikembalikan. Ini sudah ada MOU dengan orang tua. Kalau santri ketahuan bawa HP, ya cuman dua pilihannya: disita tidak dikembalikan atau dihancurkan sendiri di depan teman-temannya. Ya, karena sangat mengganggu sekali. Apalagi di pesantren menghafal Quran atau pesantren yang lain konsentrasi yang tentang ilmu agama ini penting. Karena menurut saya umur SD, SMP, SMA kalau tinggal di pondok loh ya, kalau tinggal di pondok menurut saya tidak terlalu penting. Justru ketika mereka tidak boleh bawa HP, terus gimana Ustaz? Kalau laptop saya persilahkan karena ada bimbingan khusus. Ya, jam-jam tertentu dengan pembimbingnya, maka itu akan mengembangkan jiwa anak, diekspresikan lewat situ. Ya, apalagi saat ini anak-anak SMP yang ngapunten diberikan hal seperti itu cepat sekali. Beda dengan kita kula jenengan sami, bisa komputer aja kebetulan, gitu kan. Belajarnya otodidak. Ya, pokoknya tuku sik engko suwe-suwe iso. Begitu juga dengan mungkin mobil anak-anak sekarang tuh, anak SMP, SMA pun pinter nyetir Pak, sudah pinter mengoperasikan HP. Kalau dulu ya pegang HP wedi, pegang laptop wedi, ya tabu gitu loh. Kalau sekarang tuh anak-anak SD kecil yang ngapun terus lancar sekali, bahkan sudah searching kemana-mana, sudah mengenal dunia media, gitu kan. Kalau hal yang seperti ini tidak diedukasi, tidak dipahamkan kepada anak, ya tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu agama, maka mereka akan tersesat. Ya, kasihan masa depan mereka masih panjang. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Akan tetapi kebaikan yang didapatkan seseorang hamba dari duduk bersama orang soleh lebih luas dan lebih utama dari minyak wangi. Baik ia akan mengajarkanmu urusan-urusan yang bermanfaat bagi agamamu. Ya, ini saya membaca artikel ya. Bahkan seorang murid ya yang berpisah lama mungkin dengan ustadznya, mungkin dengan gurunya, mungkin dengan kiainya gitu. Semalam itu saya bercerita dengan kawan, wah sudah berapa lama kita enggak, kalau bahasa saya itu sowan kiai ya, karena yang mengajarkan ilmu akhlak pertama kali itu adalah kiai. Saya sampaikan, iya, bertemunya kita dengan guru kita tidak ada apapun niatnya pun silaturahmi Pak, tapi senangnya luar biasa. Gitu. Senangnya luar biasa. Kalau jumpa lama tak jumpa, lalu kemudian dipertemukan dengan guru kita, dengan ustadz kita, ya, dengan kiai kita, itu rasanya pun bahagia. Ya, terbiasakan, gitu. Yai, saya minta nasihat, ya, diberikan nasihat.
geraketang satu hadis atau potongan ayat apa, sehingga itu memotivasi diri kita akan ingat terus ya, mendoakan mereka dikala di waktu manapun untuk kebaikan mereka. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, maka kalian akan dapatkan jika ia melihat engkau malas dalam ketaatan, ini teman yang soleh kepada dalam ketaatan kepada Allah, ia akan memberimu petunjuk. Watawa sabil haqi watawa sabis sabr. Ya, diingat ke enaknya itu seperti itu. Kalau kita punya teman baik, Pak, kok seperti itu toh, ini harusnya seperti ini. Ya, banyak yang mengajak kepada kebaikan. Ya, ada taklim, mungkin temannya mengajak. Ada mungkin satu kegiatan apa yang intinya itu adalah kegiatan keagamaan. Mungkin teman-temannya memberikan informasi. Apalagi bersyukurlah yang diberi amanah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tinggal di pesantren ataupun di lembaga-lembaga yang mengurusi tentang agama. Ya, itu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ya, dan tentunya mereka juga memberikan efek yang baik kepada kita. Sehingga kemungkinan kecil itu kan kita berbelok dari jalan Allah. Ya. Lalu kemudian, dan manfaat yang lain yang dapat diperoleh dari duduk bersama dengan orang soleh adalah sesungguhnya ia akan menjaga kehormatanmu ketika engkau tidak ada dan ketika engkau ada. Ya, jadi yang dibicarakan itu adalah kebaikan. Ya, betul ya. Kok orangnya ada yang dibicarakan keburukannya, apalagi tidak ada. Ya, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya berteman dengan orang soleh ya, nanti tidak hanya memberikan keuntungan di dunia saja. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kula panjenengan sami ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin rekan satu teman taklim kita di kajian kita, di kegiatan apapun, waktu ketika di surga salah satu dari kula panjenengan sami tidak ada, maka itu akan menjadi didoakan mereka, ya Allah, di mana fulan? Di mana fulan? Ya, kalau seandainya teman atau rekan kita tidak ada di sana, maka didoakan, ya Allah, berikan petunjuk saya untuk melihat teman saya, karena waktu di dunia dia selalu berjuang bersama saya. Ya, selalu berjuang bersamaku untuk membela agamamu, ya Allah. Kenapa engkau tidak memasukkan ke dalam surga? Nah, itu enaknya Pak ketika di akhirat kelak. Ya. Cuman ditanya juga, bagaimana itu kan? Kalau seandainya tidak ada penolong lagi, ya teman kita yang mendoakan kita. Ya tidak mungkin Pak tidak kenal kok meninggal dunia didoakan. Ya setidaknya kita hanya seperti kemarin ya, gempa di Cianjur, dan mungkin banyak dari kita melihat, ya tergantung sudut pandang kita bagaimana. Ada yang menyampaikan gini, Pak, saya melihat di sana itu ya banyak kemaksiatan, ya banyak juga yang mereka mungkin macam-macam ya. Ada yang teman-teman relawan itu bilang, Pak ini ono LGBT, ono semacam-macam Pak. Pokoknya itu tempat-tempat yang berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah. Tetapi ya, apakah semuanya yang tinggal di sana itu pelaku maksiat? Kan belum tentu. Banyak juga dari mereka yang mungkin kena efek saja daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Mungkin sebagian kecil, ya banyak sekali. Bahkan yang ngapunten kemarin ditanya, sudahkah kita melakukan sholat ghaib ya kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kita sesama muslim? Nah, nanti bagaimana Pak Ustaz? Ya itulah. Ya.
Jadi saya pernah membaca satu kitab itu seperti itu, Pak. Kan tidak semua orang yang kena bencana itu adalah pelaku maksiat. Banyak juga dari mereka orang-orang soleh, banyak juga yang mereka ahli ibadah, banyak juga yang dari di antara mereka itu adalah ahli sedekah. Ya kebetulan saja Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di bumi itu, ya, menggetarkan di bumi itu, sehingga saya yakin ada juga mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan kepada umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setidaknya karena hebat, Pak, ya, dengan gempa, ya, pasti yang mereka masih hidup diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kehilangan keluarga, kehilangan rumahnya, kehilangan barang yang dicintainya dan sebagainya, itu sangat berpotensi mereka untuk stres, ya, depresi dan sebagainya. Kasihan, Pak, ya. Bahkan dari orang-orang non muslim itu kan teman-teman banyak yang datang ke sana, "Aku tak kasih makanan, kamu tak kasih tempat tinggal, digawe ini tempat tinggal sementara, tapi syaratnya kowe kudu ikut agamaku." Ya, ini kadang ya kita berterima kasih kepada relawan juga yang berjuang di sana. Itu tidak hanya gitu, mereka sekedar memberikan bantuan, tapi di sebagian mereka pun ada juga ya diperkuat, ya, sambil memberikan satu nasihat, sambil memberikan petunjuk, diberikanlah motivasi untuk tetap tegar, untuk tetap bersabar. Setidaknya ketika kita tidak memberikan harta, kita mengirimkan doa-doa terbaik untuk mereka. Yang masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman, ya Allah, teguhkanlah hatinya, ya, kuatkanlah hatinya untuk menghadapi ujianmu. Ya, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan materi kita di kitab Minhajul Muslim. Kemarin kita sampai pada sholat nafilah, ya. Kita masuk di bab sholat, ya. Sholat nafilah adalah selain sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah, seperti sholat sunnah mutlak pada malam hari atau siang hari. Kemarin saya sebutkan sholat sunnah muakkadah, yaitu adalah sholat sunnah yang biasa kita kerjakan, seperti sholat yang mengiringi sholat wajib, ya, seperti sebelum subuh dan sebagainya yang mengikuti itu. Kemudian ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat khusuf, ya, sholat khusuf yang kita kerjakan bulan yang lalu itu kan, gerhana maksudnya. Kemudian ada sholat istisqa, yaitu adalah sholat minta hujan atau mungkin ada kemarau panjang. Ini pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian juga disebut juga sholat ghairu muakkadah. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ya, ini seperti yang disebutkan adalah sholat ketika habis wudhu, ya, 2 rakaat setelah mengerjakan wudhu. Kemudian sholat duha, ada sholat tarawih, ada sholat malam. Ini tergolong sebagai sholat ghairu muakkadah. Lalu kemudian tadi di sholat nafilah, keterangannya adalah selain sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Nah, itu apa? Itu kan seperti sholat sunnah mutlak pada malam hari atau siang hari. Ya, ini pokoknya sholat tambahan yang lain, ya, selain disebutkan di atas. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, kita masuk pada syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat, yang pertama adalah jelas dia harus beragama Islam. Dengan syarat ini maka orang kafir tidak wajib mengerjakan sholat, karena mendahulukan 2 kalimat syahadat adalah syarat
dalam perintah wajibnya sholat. Apakah hanya sholat? Sekarang pertanyaan seperti itu. Apakah yang seperti ini hanya sholat yang menjadi ciri khas utama, yaitu ini, walaupun ada orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, digunakan dia untuk membangun masjid yang megah, atau diberikan kepada orang dia untuk membangun lembaga pendidikan Islam, tapi yang memberikannya tidak Islam atau tidak beragama Islam, mungkinkah amalan itu akan diakui Allah? Ya tidak mungkin. Ya jelas dia akan melakukan hal tidak dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersaksi kepada Allah. Maksud saya orang yang tidak Islam, Pak, dia mengerjakan seperti itu, membangun masjid yang megah, ya, mungkin sedekahnya kuat, dia membangunkan lembaga-lembaga pendidikan untuk kepentingan agama, ya, pahalanya bahkan tidak diakui. Mungkin hanya terlihat oleh orang lain, dia dipandang ada seorang yang dermawan, cukup gitu saja. Tapi pahalanya jelas, ya, tidak ada, belum terhitung. Dan bahkan ada orang yang menyampaikan ketika mungkin sebelum dia Islam, dia mempunyai harta yang banyak, dia adalah termasuk saudagar yang sangat kaya, lalu kemudian dia masuk Islam, bagaimana kondisi hartanya? Padahal waktu mencari harta itu dia belum Islam, ya semuanya menjadi halal, jelas semuanya mengikuti, Pak, ya. Jadi kalau dia orang non Muslim, ya adalah diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia melakukan bisnisnya besar, ya, lalu kemudian dia masuk Islam, maka otomatis semuanya akan menjadi halal, akan menjadi berkah, dan akan terhitung ketika dia melakukan kebaikan, ya saat dia masuk Islam, mulai dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedekahnya, mungkin kebaikan yang lain, mungkin dari hari itu mulai terhitung. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Makanya orang masuk Islam yang pertama kali dibimbing, ya, dia mengerjakan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dipahamkan betul apa itu makna syahadat, ya, dan konsekuensinya, ya. Orang masuk Islam tidak hanya sekedar, yang berat itu adalah memaknai dia syahadat. Jangan-jangan setelah syahadat bismillah aku Islam, ya. Sampai ada kasus nih, Pak, ya, kemarin nih kula nggih bingung diminta nasihat gini, bapaknya ini Islam, ibunya Kristen atau non Muslim. Lah ini kok bisa menikah, ini ceritanya bagaimana? Ya seperti itulah dakwah, ya, non Muslim, Pak nggih. Yang sekarang tuh banyak nggih, saya bertemu dengan teman-teman waktu itu yang disyahadatkan di pondok pesantren, itu juga mengucapkan sama, menjadi korban, ya, waktu itu. Kalau yang ini perempuan yang Islam, nah, kemudian dakwah mereka itu salah satunya yang menghancurkan adalah dengan menghancurkan perempuan-perempuan yang Islam, Pak, ya, dipacari, habis itu dinikahi, habis setelah dinikahi diajaklah keluarga mereka untuk mengikuti agamanya. Ini 2 orang di kasus ini, Pak, kemarin, ya, nggak pun sampai saya itu dikejar-kejar, Pak, diteror saya itu. 2 orang, ya, 2 orang yang dulu, padahal saya tanya yang perempuan tuh waktu sekolah dari SMP-nya, Pak, SMP itu sekolahnya MTS, Pak, MTS, SMA-nya itu juga di Muhammadiyah. Waktu bekerja dia bisa balik agamanya loh, Pak, ya, karena diminta, Pak tolong ini ada masalah, dia ingin cerai dengan suaminya karena
Ngapunten, tidak boleh lagi dia memakai hijab. Bahkan sampai terang-terangan sudah itu Pak, sudah dilakukan. Jadi setelah menikah dia punya anak tuh, mulailah dia bekerja di situ. Bekerja ya, mempengaruhi gitu kan. Aku itu suamimu yang memberikan kamu uang. Nah, seperti itu. Lalu kemudian dilarang dia bahkan dari jilbab yang besar gitu. Kok bisa gitu ya? Bisa Pak. Namanya orang pacaran dibuktikan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya setelah tersesat sampai dia menikah ya, dari jilbab yang besar, jilbab yang kecil sampai akhirnya dia melepas hijab. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, setelah lepas itu baru setelah saya tanya, cerita ini dengan kawan-kawannya, kok bisa seperti ini gitu. Saya pulang tuh diteror Pak di jalan Pak. Ya. Pokoknya yang kue melu urusanku gitu kan, mungkin dari teman-teman disuruh itu. Ya, maka kamu juga akan menjadi urusan saya. Ya, seperti itu Pak diterornya. Ya. Jadi mereka itu kuat, artinya kuat ketika sudah memperangkap seseorang, ya, masuk ke dalam perangkapnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Ya, bicarane orang yang saya pengaruhi itu dia betul-betul menjadi orang kafir seperti saya. Ya, padahal nek dilihat nih Pak, mungkin ketika belajar di MTS, ketika di MA ataupun di Muhammadiyah, saya yakin muatan pelajaran akidah akhlak kemudian tauhidnya itu menurut saya sudah lumayan cukup untuk bekal. Tapi nyatanya ya bisa 2 orang kasus seperti itu Pak. Ya, sulit rasanya. Ya, kita percaya kok bisa ada seseorang yang bisa terpengaruh sampai segitu. Makanya Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita punya putra ya, bahkan perempuan ya, sebenarnya sama saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan ya bagi orang tua yang mereka mempunyai, kata Rasulullah, 2 atau 3 atau lebih. Ya, 2 atau 3 atau lebih anak perempuan. Ini anak laki-laki keutamaannya enggak ada. Tapi nek orang tua yang mempunyai anak perempuan dalam hadisnya itu 2, 3 atau lebih. Maka ketika dia mampu mendidik putranya, mendidik anaknya, ya, diberikan hak-hak mereka belajar, mungkin belajar di sekolah, mungkin belajar din, ya, belajar agama, kemudian sampai dia besar, sampai lalu kemudian dia menikah, ya, maka tugasnya selesai. Gitu. Perempuan itu berat Pak. Ya, nek urung menikah yo orang tuanya menjaga terus, ya. Bahkan mungkin ketika dia kuliah, dia menjaga terus. Jangan sampai anak perempuannya ini mungkin istilah dalam bahasanya tersesat, ya, atau terpengaruh di dunia lubang maksiat. Lalu kemudian dia mengikhlaskannya. Gitu, nek duwe anak 2 perempuan di sekolah nek awet kecil, ya, disekolahkan dari kecil sampai dia dewasa. Ya, setelah dewasa diambil sama orang tuanya tuh bisa ikhlas lahir batin, wis monggo dinikahkan. Kalau ada anak perempuan yang menanyakan, napa dawuh Kanjeng Nabi Pak, wis diserahkan aja. Berarti dia sudah saatnya untuk menikah. Ya, kecuali mungkin baru menempuh pendidikan dan sebagainya. Ya, karena sekarang nggih ngoten Pak, biar diselamatkan. Ketika anak perempuan itu sudah diambil, apa? Hatinya ikhlas, tidak mengharapkan sedikit pun dari anak. Tidak mengharapkan sedikit pun, wah engko anak perempuan kan iso ngopeni aku, bisa merawatku dikala tua. Nah, ini berarti kan meminta sesuatu, orang tua itu mengharapkan sesuatu dari anak perempuannya. Dalam hadis itu yang bisa mengikhlaskan lahir batin, bahkan tidak mengharapkan sesuatu apapun, maka diberikan kemudahan kedua orang tuanya itu untuk masuk surga. Ya, dirawat ket awet cilik, awet bayak nggih Pak nggih, disekolahke, dikuliahke, ya, setelah saat yang menikah pokoknya pun ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, lahir batin, ya, diserahkan kepada calon suaminya untuk dirawat dan sebagainya. Nah, ini mendapatkan kemuliaan
akan diberikan kemudahan masuk surga. Tapi nggih abot, Pak. Ya, 2 anak perempuan. Kalau perempuannya banyak, ya nikah 1 masih ada 2. Ya, kalau anaknya cuma 2, nikah semua habis. Ya, padahal nek nasihatin niku napa, Pak? Ketika anak perempuan pun sudah menikah, maka itu adalah hak suaminya. Ya tidak usah khawatir. Ya, kalau dari sejak kecil ya anak perempuan kita, mungkin 2 anak perempuan kita atau lebih itu kita berikan nasihat-nasihat agama, itu sesungguhnya ketika mereka dimanapun mereka berada pasti akan mendoakan kita. Suatu saat dia akan kembali untuk sekedar menengok kita, atau bahkan dia mendoakan di luar sana. Kita mboten sah, ya kok anakku enggak main ke rumah, ya tidak balik lagi ke rumah. Kalau dari sejak kecil diberikan pendidikan agama, diberikan ilmu-ilmu agama, insya Allah dia akan kembali. Ya, akan tahu apa yang dia kerjakan. Tidak usah khawatir menurut urusan dunia. Insya Allah ketika anak dibekali dengan bekal agama yang baik, ya dengan ilmu-ilmu akhirat, insya Allah anak akan kembali lagi. Ya, dan insya Allah mereka juga akan mendoakan kita. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sudah habis waktunya. Kita jalan sedikit-sedikit nih, kita bahas satu demi persatu, karena harapan saya dari poin-poin yang saya sampaikan itu betul-betul kita mengingat, betul-betul bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin sampai di sini dulu kajian sore hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika